Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah lana wa bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, teman-teman sahabat LSKH yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ngaji kita hari ini. Kita akan hari ini semoga selesai, kita akan sampai menyelesaikan subbab tentang apa kemarin? Apa judulnya? Oral memorization. Bisa derengi seperti biasa, kita kirim Fatihah buat orang tua kita, buat Kanjeng Nabi, orang tua kita, guru-guru kita, para alim, semua yang mengajarkan kita walau kana harfan wahidan, sehingga kita bisa sampai pada keadaan saat ini. Mudah-mudahan apapun jalan pengetahuan yang kita dapatkan, semua memberi keberkahan, kebaikan bagi kita, lingkungan, dan kemanusiaan. Sirrul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, baik. Saya ulangin dulu. Jadi kemarin bagian terakhir itu kan dia membahas tentang weda. Jadi apakah itu verbatim atau tidak? Tetapi ternyata kan argumennya bahwa weda yang mereka kenalin itu tracing back-nya itu hanya sekitar 1 apa 2 abad yang lalu, gitu kan. Padahal realitasnya weda itu sudah ada dan ditransmisikan di masyarakat bahkan sebelum Christian era, jauh lebih awal, gitu kan. Jadi tapi tidak ada yang bisa memverifikasi bagaimana bentuk pertama. Nah, tetapi menarik kan dia. Jadi kalaupun misalnya kesannya seperti kalau melihat sekarang weda itu benar-benar ditransmisikan verbatim, word by word, kata demi kata dia, kalau mau tahu itu jangan lihat orang kebanyakan, lihat orang yang level atas, gitu kan, level tingginya. Jadi sesama begawan. Yang menarik sebenarnya, kenapa sesama begawan, bukan dia tunjuk tidak begawan, tapi sebenarnya orang alim lah. Kalau di kita kan sama-sama orang alim gitu, sama-sama orang alim, dua orang alim. Kenapa itu penting membanding itu? Karena mungkin kalau melihatnya kepada orang kebanyakan, itu kan yang mereka ingat, tentu mereka akan getol untuk mengingat kata demi kata. Persis seperti kita ngapal Quran. Bagi kita yang tidak paham bahasa Arab secara mendalam, mengingat Quran secara verbatim itu penting. Penting. Ya walaupun secara teologis orang alim juga mengingat Quran ya verbatim gitu. Tetapi maksudnya adalah mengingat itu tidak dengan tidak menyertakan proses kognisi, tapi mengingat saja. Nah, ketika ada proses kognisi dan sebagainya, itu bisa jadi berubah. Nah, walaupun kasusnya tentu tidak akan sama dengan kasus Quran. Kasus ini mungkin lebih dekat dengan kasus hadis, gitu kan, pada kasus hadis. Jadi kata dia kalau mau menguji itu uji dengan sesama orang dia sebut apa sih kemarin, powerful teacher. Dia sebut dengan powerful teacher. Dan itu kemarin kan, saya lupa negasnya. Kita mulai dari halaman 66 di naskah saya. Naskah 2 halaman berapa, Doha? 65. Oke. Kalau yang edisi pertama punya saya bahasa Inggris halaman 66 itu edisi yang kesekian itu ya. Atau edisi keberapa? Edisi yang atau yang versi yang dibagikan teman-teman LSKH di web dulu itu yang versi yang sama dengan punya Duha itu ya. Itu di halaman 65, diterjemah halaman berapa, Muharis? 95. 30 halaman selisihnya. Itu nambah dan nambah yang itu. Tekan 3. Oke, di halaman 66 ya bawah. Nah, ya powerful teacher, dia sebut dengan powerful teacher. Powerful teacher itu kalau kita yang alim lah, podo-podone alim gitu kan. Coba lihat bagaimana pembacaan weda itu dari orang yang podo-podone alim, sama-sama alim. Apa hasilnya? But he's working it up in his own person, shows variability in the tradition and suggests that in the mouth of another powerful teacher
more variation might well come in, wittingly or unwittingly. Nah, gitu kan kemarin. Jadi kalau powerful teacher itu variasinya itu bisa, justru kalau mau lihat variasi itu dari sama-sama ini. Nah, kenapa? Itu yang menjelaskan proses transmisi hadis bil makna dari satu ulama ke ulama lain. Karena seorang ulama itu kan menangkap pesan, maka dia sampaikan pesan itu dalam bahasa dia sendiri, maka sangat mungkin muncul variasi. Tapi kalau orang yang bukan, kalau disebut yang bukan powerful teacher, itu kan tentu akan memegang verbatimnya. Nah, itu maksud dia. Jadi itu salah satu tanda. Nah, sekarang kita lanjutkan. In point of fact, the Vedic text on which we base knowledge of the Vedas today have a complex history and many variant facts which seem to suggest that they hardly originated from an absolutely verbatim oral traditions. Oke, pada kenyataannya, jadi kalau kita mau lihat fakta, teks Weda yang on which we base knowledge of the Vedas today, di mana pengetahuan kita tentang Veda hari ini didasarkan, jadi teks Veda yang ada saat ini maksudnya, have a complex history, sebenarnya punya sejarah yang sangat kompleks, and many variants, dan juga punya banyak variasi. Fakta yang tampak, facts which seem to suggest, fakta yang tampak menawarkan kepada kita, atau suggest itu apa ya namanya? Ya menawarkan, mensugesti, ya menawarkan ya. Apa dulu? Suggest itu enaknya apa terjemahnya? Menunjukkan, menunjukkan kepada kita that they hardly originated from an absolutely verbatim oral tradition. Sangat kecil kemungkinan, atau mungkin dia tidak berasal dari tradisi oral verbatim yang absolut. Jadi maksudnya, kalau lihat model Veda sekarang, kayaknya sulit deh kalau kita katakan dia sepenuhnya berasal dari tradisi oral yang sepenuhnya verbatim. Nah, gitu. Kalau lihat variannya sekarang. Jadi kan ini masih perbedaan diskusi antara verbatim dan formula. Nah, kan diskusinya masih tentang verbatim dan formula kemarin. Jadi kalau lihat varian Vedanya tuh kayaknya agak sulit, kata dia, agak kecil kemungkinan untuk mengatakan itu. Indeed, bahkan sungguh the formulaic and thematic structure of the Veda. Nah, struktur formulaik dan struktur tematik dari Veda, conspicuous even in translations. Conspicuous apa? Mencolok, ya, tampak lebih mencolok bahkan di dalam terjemahnya. Relates them to other oral performance we know. Menghubungkan mereka, struktur Veda ini tadi kan, ya, struktur tematik dan formula Veda ini tadi, relates them, menghubungkan struktur itu tadi to other oral performance we know, menghubungkan indeed the formula thematic structure relates them, benar, menghubungkan itu, yang ini tadi, yang struktur tematik dan formula Veda ini tadi, menghubungkan mereka siapa ya, guys? Iya, Vedas teksnya ya. Iya, Vedas teks. Oke, Vedas teks. To other oral performance we know, ke performance atau penampilan atau tampilan oral lain yang kita tahu. And indicates that they warrant further study in connection with what has been discovered recently about formulaic elements, thematic elements, and oral mnemonics. Bahkan, dan dia mengindikasikan bahwa they warrant further, dia memberikan ancang-ancang, kajian lebih jauh in connection with what yang dalam hal atau berhubungan dengan what has been discovered recently, apa yang kita temukan belakangan tentang elemen formulaik, jadi formula-formula itu, elemen tematik, tema, dan mnemonik lisan, mnemonik oral. Jadi kalau struktur tematik dan formulaik Weda itu tadi, itu kalau kita perhatikan dengan baik, bahkan tampak nanti juga dalam terjemah Weda kata dia, itu akan berhubungan dengan performance yang kita kenal,
Jadi performan itu cara orang membacakan, maksudnya cara membacakan. Jadi gini, ini menarik melihat Veda ini karena tradisi Veda itu hampir sama dengan tradisi Quran. Basisnya bunyi. Jadi talakinya ada pada bunyi. Oke, macet. Ya. Sinyal. Oh, sinyal. Oke. Oh, oke, baik. Iya. Halaman berapa, Nji? Oke. Udah dijawab halaman. Oke, iya, jadi basis jadi kalau bahkan dengan terjemahnya jadi gini, jadi Weda itu tradisinya hampir sama dengan tradisi Quran, sekalipun teksnya ada tetapi basis transmisinya tetap bunyi. Satu. Lalu Quran mengenal qiraah, varian qiraat. Walaupun di dalam kasus Quran varian qiraat itu lalu kemudian dikanonisasi gitu kan, dalam batasan tertentu, dalam batasan dengan batasan. Dalam kasus Weda itu yang disebut dia dengan Vedic text ini tadi. Sama, prosesnya juga proses kanonisasi. Nah, tetapi kalau diperhatikan, kata dia kalau memperhatikannya tidak hanya dengan teks tapi dengan performance-nya, orang akan lihat bahwa varian-varian itu ada. Sebenarnya hampir sama dengan Quran. Kasusnya pada Quran, Niki kemarin yang kita ribut-ribut kasus apa? Langgam Jawa. Kalau dihubungkan dengan performance, sekalipun sudah dikanonisasi, bunyi itu kan dikanonisasi dengan tajwid gitu kan, itu kanonisasi semua kan, dikanonisasi dengan qiraat, dikanonisasi dengan tajwid gitu. Dia tidak bisa menghalangi varian ketika dibunyikan hanya secara teologis, dia tentu tidak bisa dikategorikan qiraat gitu saja kan. Jadi qiraat itu sebenarnya kalau di dalam kacamata sosiologi itu kategori teologis. Tetapi tentu di dalam itu kategorinya kategori teologis sebenarnya, pembatasan karena pemicu triggering factor yang men-trigger munculnya qiraat itu sebenarnya kan faktor sosial, bukan faktor ya, terlepas dari perbedaan ya, ada yang memang muncul dalam diskusi kita, apakah qiraat itu, tapi itu kan juga nggak selesai kan, apakah qiraat itu diadakan 7 karena ada hadis qiraat sabah. Berarti kalau begitu kan deduktif cara berpikirnya, ada hadis lalu kemudian dicari buktinya. Persis sama seperti kasus terpecah jadi 73 golongan, maka dicari 73 ini. Mau al-milal wan nihal, al-farqu bainal firaq, mencoba menemukan 73. Walaupun sekarang dimodifikasi lagi, 73-nya ada yang ditambahin, ada yang dikurangin, pokoknya pas angka 73. Itu cara berpikirnya. Maka kategori itu sebenarnya teologis. Kategori itu sebenarnya teologis, approach-nya. Dan itu tidak salah. Saya nggak bilang salah itu, karena itu salah satu approach dalam studi agama. Kalau mungkin teman-teman yang sudah familiar, coba kalau kita baca bukunya Peter Connolly, yang diedit Peter Connolly kan, Approaches to Islam in Religious Studies. Iya benar itu ya. Astagfirullah. Itu Richard Martin. Iya sorry. Yang Peter Connolly itu, aduh kok lupa. Approaches to the Study of Religion. Yang Peter Connolly. Iya kayaknya. Oke, let's see. Sorry kalau saya salah, sorry dikoreksi ya. Saya lupa itu. Yang Peter Connolly. Dia menempatkan theological approach itu sebagai salah satu approach. Sebagai salah satu pendekatan di luar, ada yang philosophical, ada yang sociological, anthropological, dia tempatkan. Teologi itu pendekatan. Itu pendekatan. Enggak perkara. Jadi kalau disebut teologi itu bukan berarti nilainya lebih rendah. Enggak, dia pendekatan yang punya reasoning sendiri. Punya struktur, punya cara berpikir sendiri. Soalnya kan itu yang penting dilihat. Oke, baik. Ya, jadi kata dia kalau dilihat maka lalu kemudian apa yang terjadi pada Veda itu menegaskan kata Ong apa yang kita temukan sekarang tentang elemen formulaik, elemen tematik dan oral mnemonics. Kan semua sudah dijelaskan di depan kemarin, ada formulanya, basisnya itu tema, lalu kemudian karena dia oral mnemonics maka lalu kemudian oral mnemonics dia berfungsi untuk menghubungkan dengan realitas kan gitu kan. Jadi setiap pernyataan-pernyataan ini berfungsi untuk menghubungkan dengan realitas yang hanya dikenali oleh si pemilik kelisanan, si pemilik tuturan. Orang yang bukan pemilik tuturan mungkin tidak mengenali. Oke, baik. Then kita lanjutkan. Peabody's work. Jadi karyanya Peabody already kerja ya tahun 1975 already directly encouraged such study in his examinations of relation between the older Indo-European tradition and Greek versifications. Jadi karyanya Peabody tahun 1975 itu telah secara langsung menyemangati, mendorong orang
mendorong munculnya such study, kajian seperti ini, in his examination, ketika dia menguji of relations between, relasi antara the older Indo-European tradition, jadi tradisi Indo-European yang tua, Indo-European klasik, older itu ya, and Greek versification, dan versification apa? Oke, karya-karya syair, pengarangan syair orang-orang Yunani. Oke. For example, misalnya, the incidence of high redundancy or it's like in the Vedas could itself be an indications of the degree to which they are more or less oral provenience. Misalnya, banyaknya pengulangan atau or it's like atau it's like itu like-nya like ke mana? Redundancy. Redundancy. Oke, banyaknya pengulangan atau kekurangan dalam pengulangan itu di in Vedas, di dalam Veda, could itself dengan sendirinya be an indication, menjadi indikasi of the degree, tentang level tingkatan to which, di mana they are more or less oral provenience. Mereka itu sedikit banyak atau kurang lebih sebenarnya adalah penguasaan oral. Provenience itu ya, benar ya? Apa sih itu? Provenience apa? Sumber. Oke. Provenience. Si pribadi. Oke. Jadi sedikit banyak itu menunjukkan bahwa dia sebenarnya adalah oral. Jadi banyaknya kan dibilang banyak pengulangan gitu kan. Karena kan kemarin di awal sekali kan yang psikodinamik. Pada bagian psikodinamik kan kita juga sudah bicara tentang tipikal oral itu kan mengulang. Makanya tipikal dia mengulang karena fungsinya, dan kadang-kadang di dalam pengulangan itu terjadi perubahan-perubahan kecil. Karena itu cara tradisi oral melakukan konfirmasi terhadap pesan. Kan berbeda dengan tulisan kan. Kalau tulisan tulis sekali saja, orang mengkonfirmasi pesan tinggal baca gitu kan. Nah, ini oral itu berulang-ulang. Nah, nanti akan menarik bagaimana caranya pengulangan itu tetapi tidak kontradiksi dengan verbometer. Verbomotor yang kan kita mungkin minggu depan kita akan baca verbometer itu. Oke. Sebentar, tangan saya gatal. Ini kalau telapak kanan yang gatal itu mau dapat duit, kalau kiri yang gatal mau mukul orang. Jadi kalau gatal dua-duanya itu dapat duit dengan cara mukul orang gitu. Yora. Enggak. Itu bagian dari apa itu tafaul sama tatajur itu ya. Oke, in all cases, di banyak kasus verbatim or not, verbatim atau tidak, oral memorization is subject to variation from direct social pressures. Nah, ini hafalan oral itu adalah subject to variation. Subject to itu gimana sih terjemahan subject to itu? Subject to, saya lupa Indonesianya. Ada kok Indonesianya yang pas subject to itu. Subject to variation. Jadi memori oral itu pasti bervariasi. Not pasti, apa yang dapat? Rawan. Oke, subject to. Oke. Jadi memori oral itu ya rawan ya. Kalau pasti ya dia belum sampai. Oke. Memori oral itu ya sangat mungkin membuka peluang, jadi subject to change. Jadi sangat mungkin berubah gitu kan. Situ apa terjemah kalau Rizal? Dapat bervariasi. Oke, iya. Jadi ya kan kayak kita bikin schedule. Orang ngirim jadwal, ini jadwalnya subject to change. Nah, ini jadwal bisa jadi berubah. Kan bisa jadi berubah. Oke, baik. Memori oral itu bisa bervariasi. Dari mana? From direct social pressures. Karena ada tekanan sosial langsung pada dia. Nah, kayak apa gitu. Narrators, seorang narator, narrate what audiences call for or will tolerate. Jadi seorang narator menarasikan apa yang audiens maui atau menerimanya. Nah, jadi orang tuh kalau ngomong itu menyesuaikan audiens. Kan audiensnya ketok bingung, ya berubah dia situ. Orang mau dia kita kok lihat tatapan matanya kosong gitu kan, nggak berani dia nerusin, takutnya audiensnya kesurupan. No, just kidding. Iya kan, jadi ya tadi call for tuh audiensnya minta apa gitu kan, or will tolerate, atau audiensnya tuh bisa menerima apa. Artinya
Kalau audiens tampak sudah gelisah, dia akan buru-buru memotong ceritanya atau apa gitu kan. When the market for a printed book declines, nah ini kata dia, makanya dia bilang kan verbatim atau tidak, ini sama aja kata dia. Ketika pasar untuk buku-buku cetakan itu menurun, the presses, para penerbit, jadi para percetakan ini, stop rolling but thousands of copies may remain. Akan berhenti, rolling itu akan berhenti, rolling itu ya berhenti nyetak gitu ya. Dia berhenti nyetak, akan percetakan berhenti nyetak, but thousands of copies may remain, dan ribuan kopinya akan ada aja di sana. May remain itu maksudnya nggak laku gitu. Jadi kalau pasarnya turun, penerbit berhenti nyetak, bukunya juga nggak laku, may remain. Jadi when the market for on-oral genealogy disappears, ketika pasar bagi genealogi oral ini hilang, so does the genealogy itself. Genealoginya juga ikut hilang. Jadi maksudnya ini lagi rame cerita tokoh siapa gitu kan. Weh. Tetapi ternyata ora laku. Maka dengan sendirinya pasarnya hilang, nggak ada lagi yang ceritanya juga ikut hilang. Nah, ceritanya juga ikut hilang gitu maksudnya. Atau nih, jadi dalam tuturan gitu kan. As noted above, sebagaimana yang ditunjukkan di atas, the genealogies of winners tend to survive. Genealogi para pemenang cenderung untuk bertahan and to be improved. Dan genealoginya improve itu apa ya? Ditambah-tambahin kan, berkembang gitu. Itu yang kita kenal dengan hagiografi. Nah, di dalam tradisi manaqib itu yang disebut dengan hagiografi. Dan ini menjelaskan kenapa manaqib itu bisa berkembang. Karena manaqib itu kan asalnya kan dari kelisanan. Oh, si mati keramat, saya nggak tahu bahasa Jawanya apa ya. Kalau di Banjar itu di tempat saya ada istilah si mati bakaramat ya. Mati bakaramat itu matinya gambarnya stop ya? Enggak. Oh enggak, di saya aja, berarti sinyal saya yang jelek ini. It's okay, go ahead. Iya, jadi misalnya ini ada orang alim kan? Orang alim, kalau sekarang kan musim digital ya, menarik. Kalau dulu kalau ada orang alim meninggal, itu kan ceritanya dari mulut ke mulut kan? Dari mulut ke mulut. Oh, si meninggal, mayatnya harum. Mukanya tersenyum. Nah, kan gitu kan? Lalu kemudian makamnya harum, mayatnya harum, makamnya harum, mulutnya tersenyum. Orang tidak ada yang merasakan kesedihan. Ya sedih sih, sedih orang sedih. Semua orang bersedih. Nanti digambarkan mendung, hujan, alam juga bersedih. Enggak, saya tidak bilang itu tidak benar gitu. Tetapi maksud saya mengatakan bahwa maka lalu kemudian itu kan termasuk winners kan? Karena tokoh. Maka genealoginya muncul dulu. Si ini tuh, beliau ini anak kiai besar, beliau juga seorang alim besar, kan begitu kan, dan seterusnya. Tapi nanti kan to be improved kata dia. Habis itu sebulan, 2 bulan, ceritanya bertambah terus itu. Ceritanya bertambah-tambah. Tambahannya ada yang benar, ada yang tidak. That's not the issue. Persis seperti cerita raja-raja itu kan. Raja-raja itu jadi mulai dari, ya asalnya coba kita baca hikayat Banjar, hikayat Pasai, apalagi lalu babat Tanah Jawi. Nah itu sama itu cerita-cerita itu kan ada genealogi di situ. Wah itu pasti ada proses mulai dari yang sangat real sampai yang to be improved. Karena mereka asalnya pertama kali berawal dari tradisi lisan, kata dia. Those losers tend to vanish and to be recast. Sementara orang kalah cenderung untuk vanish. Vanish itu vanish ya bacanya, ojo sensitif loh. Vanish itu yang kayak jangan, saya nggak mau nyebut merek, ada mereknya sama ya. Vanish itu hilang gitu. Hilang. Oke. Iya. Or to be recast. Recast itu ya hilang ya. Recast itu apa sih itu ternyata? Lenyap. Iya, lenyap. Memang lenyap, iya. Vanish, recast, iya hilang dan lenyap gitu. Udah dilupakan orang aja. Dilupakan orang gitu kan. Interaction with living audiences. Interaksi dengan audiens yang hidup ini
can actively interfere with verbal stability. Bisa secara aktif interfere with verbal stability. Jadi tabrakan ya. Tabrakan itu tabrakan dengan stabilitas verbal. Jadi stabilitas verbal itu maksudnya pernyataan verbal iki tadi. Audience expectation can help fix themes and formulas. Ekspektasi dari audiens itu dapat membantu untuk membetulkan tema dan formula. Tema dan formula. Jadi ini lebih kental kalau kita perhatikan kayak nonton orang cerita itu loh. Di Jawa itu kayak nonton wayang. Kalau di Melayu itu nonton tukang cerita namanya. Jadi dia bercerita itu. Okay. I had such expectation enforced on me few years ago by a niece of mine. Saya punya I had such expectation. Saya punya modelnya kata dia. Harapan yang seperti itu yang enforced on me, yang dipaksakan kepada saya a few years ago, beberapa tahun yang lalu, by a niece of mine. Niece itu ponaan. Jadi ponaan saya, biasa karena kecil. Still a tiny child, young enough to preserve a clear oral mindset. Ini a tiny child, young enough, cah cilik banget gitu kan maksudnya, cah cilik banget, anak kecil banget, yang enough, tapi ya lumayan yang enough, lumayan enggak, anak kecil yang lumayan remaja, biasa Indonesianya gitu. Oh, yang enough, jadi sudah ya cukup paham lah untuk clearly untuk preserve a clearly oral mindset. Jadi yang ya udah cukup umur gitu. Sudah cukup umur, jadi anak kecil tapi sudah mungkin kalau kita mumayyiz kali ya, belum balik tapi mumayyiz. Karena apa? Dia cukup umur lah untuk preserve a clearly oral mindset, untuk menjaga cara berpikir oral yang clear gitu. Jadi dia cukup jadi ini anak kecil tapi cukup untuk kita melihat bagaimana oralitas itu ada di anak ini kan gitu kan. Though one infiltrated by the literacy around him, sekalipun ada infiltrasi dari literasi di sekitar si anak ini tadi, kan sudah ada buku, sudah ada macam-macam, dia udah bacaan, tapi kata dia cukuplah di anak ini untuk melihat bagaimana dia preserve oral itu kan, anak ini menandai tradisi oral. I was telling her the story of the three little pig. Saya menyampaikan dia cerita tentang tiga babi kecil. He huffed, he puffed, he huffed and he puffed. Huff and puff itu apa? Meniup dan mengembus. He huffed and he puffed. Lalu kemudian kan ceritanya begitu kan? He huffed and he puffed and he huffed and he puffed and he huffed and he puffed. Kayaknya ada lagunya ya, Kayaknya ada lagunya cerita itu. Pokoknya urutannya dia kan tiga kan? Yang satu mengembus, yang satu meniup dan mengendus. Mengembus gitu kan. Nah gitu kan. He huff, he puff, he huff, he puff, he huff, he puff. Tetapi Cathy bridled at the formula I use. Cathy ya namanya Cathy ya, baru dia bilang namanya Cathy ternyata. Cathy ini bridled itu apa ya? Bukan muter, bridle itu apa sih artinya? Oh, bridle at the formula I use. Menghentikan formula yang saya gunakan. Dia merusak, ya bridle at, iya menghentikan, merusak ya, mengganggu, mengintervensi formula yang saya gunakan. She know the stories. She knew the story. Dia tahu cerita itu. And my formula was not what she expected. Formulaku itu bukan yang dia mauin. Dia nggak pengen formula kayak gitu. Lalu apa yang formula dia mauin? He huffed and he puffed and he puffed and he huffed and he huffed and he puffed. Jadi berubah polanya gitu. She pouted. I rewarded the narrative. Akhirnya aku harus membahasakan ulang narasinya, complying to audience demand, untuk memenuhi permintaan audiens ini tadi, for what had been said before, untuk yang dia baru apa yang sudah diucapkan tadi, as other oral narrators for had been said before, seperti untuk apa yang saya sampaikan sebelumnya, yang sudah disampaikan sebelumnya, as other oral narrators, sebagaimana narator oral lainnya often dan biasa lakukan. Nah, jadi
Jadi ya kayak gitu kan. Lah itu yang menjelaskan transmisi hadis yang tuh loh, transmisi hadis yang bil makna. Karena ini ngomong ke sini, lo kalau pakai kosakata ini dia udah dong. Maka dia akan memindah kosakata yang lain yang menurut dia pesan sampai. Karena ya audiens punya power untuk memaksa. Itu kan persis kayak kayak sorry saya nggak mau bicara politik ya. Sebenarnya menarik sih kalau tidak direkam saya bicarakan politiknya. Jadi gini deh. Apa? Oh nanti di-cut ya. Tapi yang di Facebooknya enggak. Gini saja. Gini. Orator itu kalau bicara di depan publik itu pilihannya dua. Apa emosi massa, apa si orator terserap ke dalam emosi massa, maka lalu kemudian dia akan ikut. Jadi kalau masanya gitu, oratornya juga gitu kan, ikut naik gitu. Atau sebaliknya, massa yang ditarik, jadi dia yang menarik emosi massa. Kalau dia yang menarik emosi massa, cara dia bicara massa akan mengikuti. Jadi dia mengatur dirinya sendiri, naik, turun, ngomong apa, mengendalikan massa mengikuti dia gitu kan. Nah, itu menandakan orator hebat itu massa yang ikut emosi dia. Jadi bukan sebaliknya, dia yang ditarik oleh emosi massa. Nah, sorry ini dalam belajar oratori itu begitu. Jadi nandainya sederhana. Kalau massanya lagi naik ya gitu kan. Kalau si orator itu tidak handal, biasanya pemalu oratornya ini atau pemalu orangnya lalu kemudian ketika masak begitu dia lalu kemudian ikut wah lalu kemudian kata-katanya mulai tidak terkontrol. Saya nggak mau ngomong politik ya, saya mau bicara teori saja. Ini teori tentang oratori. Maka kata-katanya mulai tidak terkontrol gitu kan. Kata apa saja dia sebutkan. Kenapa? Karena dia tidak punya kontrol lagi terhadap anunya. Jadi lah itu ini diantara janji karena oral kan ikut saja. Tetapi kalau masih tetap dalam tradisi oral juga, kalau dia yang kuat, maka lalu kemudian dia akan melihat masa mau apa. Oh, masa mulai mengantuk. Wah, maka lalu kemudian dia mulai bicara, enggak sesaru-saru dia jangan saru-saru. Dia mulai bicara yang menaikkan masa. Masa mulai melek lagi, dia mulai bicara serius lagi dan seterusnya. Nah, itu. Jadi dua-duanya sama sebenarnya. Dua-duanya dikendalikan masa. Tetapi dengan cara yang berbeda. Yang satu si orator terserap oleh emosi massa, maka orator dia sepenuhnya mengikut saja irama massa gitu kan, dengan tetap berkata-kata. Kalau yang kedua, massa yang diserap orator gimana tadi? Kalau yang pertama tadi orator terserap oleh emosi massa. Kalau yang kedua, massa yang terserap dengan orator. Jadi orator yang menyerap emosi orator ini massa menyerap emosinya orator. Nah, jadi orator bisa mengendalikan. Tapi lagi-lagi sama seperti yang dia katakan. Jadi audiens itu menentukan akhirnya, menentukan intonasi, menentukan diksi, gitu kan. Bahkan menentukan tingkat kecepatan kalau Indonesia yang nggak boleh nyebut merek ya. Itu loh, yang acara-acara di TV-TV itu loh. Siang boleh. Oh siang. Yang acara-acara di TV yang itu tuh loh. Yang itu. II. Itu misalnya kan kritiknya kan kalau dulu kan apa kritiknya? Kalau yang penyanyinya ada tone, ada apa lagi? Kalau nyanyinya kecepatan atau nyanyinya kelambatan, apa namanya itu ada? Tempo. Jadi tahu tempo saya padahal nggak paham lagu juga, sok-sokan tahu tempo aja kita. Sok-sokan tempo gitu. Oh, temponya gitu kan. Kalau segitu kan. Jadi semua orang komentar kalau sorry, temponya dilambatin dong. Gara-gara nonton acara lagu-lagu di TV itu. Finally, dia bilang, it should be noted. Yang harus dicatat adalah bahwa oral memory differs significantly from textual memory. Hafalan oral, kata dia, berbeda secara signifikan dari hafalan tekstual, memori tekstual. In that, bahwa oral memory has a high somatic component. Oral memory itu memiliki komponen somatik yang sangat tinggi. Apa itu komponen somatik?
Kaitan dengan tubuh. Dengan tubuh, yes. Karena kan mungkin bicara nanti penyetubuhan kan. Iya, oke, yes. Jadi karena oral memory itu berhubungan dengan komponen somatik yang sangat tinggi. Contohnya, saya baca dulu ya baru contoh ya. Saya langsung semangat aja mau bicara buku itu loh. Buku The Walking Quran itu loh. Nah, itu buku The Walking Quran itu membuktikan ini. Itu kan oral memory, sekalipun menggunakan naskah. Sekalipun dengan naskah, tetapi itu yang dihafalkan oral memory. Makanya kan di situ cerita tentang embodiment. Embodiment itu bahasa Indonesianya apa? Penubuhan. Ya bukan penyutupan. Penubuhan. Menubuh gitu ya. Menubuh, sorry. Menubuh. Ya, menubuh. Oke, Quran. Jadi kenapa dulu itu penjelasannya? Kenapa dulu kita ngaji itu? Mungkin ya, sing ngaji itu kan sing seru. Wong 5. Niki guru pakai apa? Tongkat. Tok. Nek salah tajwid itu. Ora diomong sing bener ya opo. Ora diomong 3-4 kali. Saya dulu ketularan begitu karena saya dulu asisten guru. Saya bukan, zaman saya masih Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kuliah awal-awal ya. Saya kuliah semester 1, semester 2, Pak. Guru ngaji di musola kami itu saya mengasisten beliau. Nah, guru ngaji di musola kami ya begitu ngajar. Kalau sampai 3 kali beliau pakai nggak benar-benar juga. Nanti beliau bilang ikhfa, baru dikasih tahu kalau salah jadi ikhfa gitu kan. Nggak benar-benar. Mat wajib muttasil. Baru dibenerin. Tapi beliau kalau nggak mau langsung benerin itu. Itu juga kalau bilang mat wajib muttasil ora bener-bener juga baru dicontohin. Baru dicontohin gitu kan. Apa mat wajib muttasil contohnya? Baru dibunyikan contohnya gitu. Jadi sampai 3-4 kali. Jadi saya ketularan. Guru saya sakit. Allah yarhamhu. Akhirnya beliau setelah sakit itu beliau meninggal malam itu. Allahumma shalli ala lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, beliau meninggal di malam itu. Saya ingat di musala. Jadi beliau sakit kan? Saya gantikan ngajarin ngaji. Dilalah sing tak ajari ki sepupu saya. Mungkin kalau kapan-kapan kalau dia lihat dia ingat itu. Sepupu saya tapi lebih kecil dari saya. Saya ngaji. Saya ngikut gaya style guru saya gitu. Saya masih ingat yang dibaca itu. Wa fumiha wa adasiha wa basaliha gitu kan. Dia bacanya selalu wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Dia baca salah. Tapi saya lebih galak dari guru saya. Nih guru saya masih ingat 3 kali dibetulkan sama beliau, panjang pendek katanya kan. Masih nggak benar juga baru dikasih contoh. Saya nggak ngasih contoh sama sekali. Lo karena sinem iki guru amatiran iki yang ngaten baru wa fumiha wa adasiha wa basal ya. Sampai berapa kali nggak bener-bener sampai dia mau nangis gitu. Dia mau nangis. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kelinganku sampai dia mau nangis itu. Dan menangis matanya berkaca-kaca. Baru tak betulkan, baru tak bimbing wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Baru bener kan? Selesai kita ngaji habis Isya. Kita ngaji habis Isya itu. Ngaji habis Isya saya lupa sampai jam berapa persisnya. Tapi malam itu juga dini hari kita dapat kabar Allah yarhamhu, beliau meninggal. Rumah beliau 2 rumah dari masjid. Dari musola tempat kami ngaji itu kan. Ya Allah. Iya, masih ingat saya tuh ya Allah. Iya. Nanti gitu. Kira-kira itu sampai mau nangis orang. Lah itu yang disebut tadi. High somatic component. Jadi lah saya masih ingat sampai sekarang itu kan. Badinya ini embodimentnya itu yang membuat ingat. Pribadi mengobservasi bahwa menunjukkan that pribadi menunjukkan jadi that from all over the world, dari berbagai tempat di dunia, and from all periods of time, jadi dari mana saja dan kapan saja, di mana saja dan kapan saja, maksudnya begitu tuh.
Traditional compositions has been associated with hand activity. Komposisi-komposisi tradisional itu selalu berhubungan dengan hand activity, aktivitas tangan. Ini loh, itu tadi tuh wah nyontoh. Jadi atau nanti dikasih contoh kan string nanti sambil itu. Tapi maksudnya tubuh itu loh. Jadi gesture. Gesture itu memberi makna. Jadi ya gesture itu membantu membangun mana. Tapi tidak. Nah, dia kasih contoh di sini dengan musik. Jadi traditional composition itu lagu-lagu tradisional ya. Lagu tradisional. Jadi karangan. Jadi bukan tulisan karangan gitu. Bukan. Ini composition itu maksudnya lagu. Lagu-lagu tradisional itu selalu berhubungan dengan aktivitas tangan. The Aborigines of Australia, orang-orang aborigin Australia and other areas dan area-area daerah lainnya often make string figures together with their songs. Biasanya mereka membuat string figures itu gitar. String itu apa? Boneka. String figures. Boneka tali. Boneka tali. Hah? Kayak apa tuh modelnya? Sorry. Kayak kecil tapi kayak benang yang bulat itu di kepalanya terus Together with their songs. Oh gitu ya. String figures. Oh iya, si figures itu figures itu yo patung-patungan. String figures dari tali. Kayak apa ya modelnya? kayak boneka kayu tapi dari tali. Boneka kayu, pokoknya boneka dari tali gitu ya. Nggak tahu ding, coba di googling. Yang mana googling aja string figures aborigines itu kayak apa sih bentuknya? Mungkin ada itu kalau di googlingnya. Iya, string figures. Oke, that's it. Boneka tali. Yes. Figures itu ya patung ya. Kayak figures itu. Yang terbuat dari string. String itu tali, yang terbuat dari tali. Oke. Traditional nggak mesti lagu ya. Jadi traditional composition, pokoknya ya lagu-lagu ya. Itu selalu bersamaan dengan aktivitas tangan. Jadi Aborigin Australia itu biasanya membuat boneka dari tali bersamaan dengan lagu-lagu mereka sambil menyanyi, maksudnya gitu ya, sambil bernyanyi. Other people, orang lainnya, manipulate beats of strings, memanipulasi beats itu ya. Ini manik ya. Iya, manik apa? Saya sekali tasbih. Beats of string. Jadi ada yang memanipulasi, other manipulates beats of string. Jadi menambahkan maksudnya. Gitu kan, menambahkan di boneka tali ini dengan manik-manik gitu ya maksudnya. Benar itu ya? Most description of bards include stringed instruments of drums. Oke, nah ini dia. Banyak deskripsi tentang bards. Bards ini yang kemarin penyanyi tradisional apa kemarin? Yugoslavia. Ya, Yugoslavia benar ya. Penyanyi tradisional itu include, jadi gambaran tentang bards penyanyi include string instruments or drums. Itu juga memuat instrumen yang instrumentali, ya gitar maksudnya. Senar. Ya, strings instrumen itu senar atau drum. Jadi bards itu jadi selalu disertai, prinsip gini, dia disertai alat. Kalau yang aborigin tadi pakai boneka gitu, jadi sambil bernyanyi, mungkin kayak kita ngopo yo. Kayak nelayan itu sambil menjalin jala sambil berdendang. Nah, sambil berdendang. Yang jelas ada aktivitas yang menyertai. Iya. Nanti deh. Saya jadi ingat risetnya Christina Nelson. Keren itu. Tentang langgam-langgam itu kan. Coba kita baca The Recitations of the Quran Christina Nelson. Lagu-lagu Quran yang jadi nagam itu kan lagu-lagu irama-irama tradisional di beberapa tempat di Mesir dan Persia. Dan irama-irama itu dinyanyikan dalam konteks embodiment tadi, dalam konteks tertentu. Jadi ada orang lagi panen, ada orang meninggal. Jadi irama itu dibunyikan bersamaan dengan gerak tubuh. Nah, tetapi kan yang kita ambil kan iramanya saja. Lalu dibawa ke dalam Quran. Itu yang menjelaskan kenapa qari yang sangat kuat itu biasanya memahami intrinsik dari irama itu. Jadi tidak hanya sekedar nada, maka dia akan menempatkan irama itu sesuai dengan makna Quran. Jadi nggak akan dia baca cerita tentang hari akhir lagu sing gembira opo ning agama aku ora hafal ya. Sopo sing qori kan. Lagunya rada gembira gitu kan. Tetapi ceritanya hari akhir.
ceritanya siksa api neraka gitu kan. Sebaliknya, kalau dia bercerita surga, dia tidak akan pakai lagu yang pelan sekali. Yang pelan tuh apa, bayati ya, yang nada rendah itu. Nada rendah itu. Yang miring-miring sih kan. Oh, Sika, saya nggak tahu. Saya taunya Syakal. Syakarap tuh. Oke, yang mirip Shika gitu. Oke, whatever. Tetapi konteksnya itu. Konteks itu keren itu. Iya, benar. Ini menjelaskan risetnya Christina Nelson tentang lagu-lagu Quran. Jadi menyertai itu. See also Lord, Havelock, Bibiok, Martin, and Franz Peace. Lalu kemudian, to these instances, one can add another example of hand activities. Dan dari contoh-contoh ini, orang dapat menambahkan contoh-contoh lain lagi ya tentang aktivitas tangan, such as gesturing, tangan begini, atau and often elaborate and stylized, atau seringkali dielaborasi atau stylized. Stylized itu kayak apa ya? Stylized itu maksudnya to this such as gesturing, often elaborate and stylized. Ya, yang stylized dan elaborate and stylized itu gesturingnya maksudnya kan? Gesturnya itu elaborate, jadi dielaborasi lebih jauh, gerakannya anu banget. Apa kan ada orang ini juga nggak bisa, mukanya tidak catatan, gesturnya aja mukanya, pokoknya ekspresif sekali. Kan ada orang kalau ngomong itu selalu begitu kalau ngomong kan, alisnya selalu begitu. Kayaknya semua masalah bagi dia dipikir dengan sama. Padahal masalah sederhana. Tapi ya gesture itu untuk menunjukkan keseriusan dia. Stylize itu maksudnya jadi bahkan jadi gaya. Iso ditandai gitu. Nek gayanya ono si anu. Nek gayanya ono si anu gitu kan. Jadi dia itu mau ngomong kan kayak orang Arab misalnya kan gini. Orang ngomong apa begini. Padahal kalau kita kan enggak begini. Atau si anu nanti nunjuk gini seneng banget, itu jadi stylenya dia. Padahal yang lain yang begitu sifatnya kalau nunjuk begini gitu kan. Iki guyonan kita, guyonan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, guyonan sekolah dulu. Jadi sekolah dulu, jadi kita ini guyonan, jadi guru nunjuk dia pokoknya, jadi kalau nunjuk itu karena dia punya cincin banyak. Coba saudara. Dia coba saudara. Saudara. Jadi kayak orang mau nyihir gitu. Tapi stylized itu makan jadi gaya. Jadi gaya kata dia. And other bodily activities atau aktivitas tubuh lainnya such as rocking back. Rocking back itu gimana ya? Nah, gitu ya. Iya, rocking back itu gitu ya? Oke. Benar gitu ya? Ini manggut, rocking back. Kan ada orang kan naik ngaji itu ngene. Kalau menghafal tuh Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, stop. Hilang hafalannya. Hilang hafalan. Kalau stop. Rocking back and forth, sorry itu dia, enggak sorry. Rocking back and forth, back and forth gitu kan. Jadi kan ada dulu teman saya juga, insyaallah saya ingat orangnya pintar sekali, tapi kalau ngomong begini kata dia, wah itu lancar sekali dia ngomong. Jadi kita caranya menghentikan dia kan, dan dia juara cerdas cermat. Untuk cara mengalahkan dia bukan menghilangkan bukunya. Kalau dia pas mau jawab tarik tangannya. Sorry saya mikir. Tapi itu yang ditulis stylized tadi kan? Stylized. Oke. Mana tadi? For and or dancing atau bergerak-gerak. The Talmud kata dia, Talmud itu so attack, sekalipun Talmud itu kayak ada yang bilang sakau. Ya bisa juga sih sakau. Iya kan ada beberapa kan Hijrian bilang sakau itu. Kan ada misalnya beberapa tariqah itu yang kalau sampai titik tertentu berdiri dan bergoyang. Nah, saya punya itu dulu, kita pas dia berdiri dan bergoyang. Kita bertahlil la ilaha. Kalau kita kan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia sampai PS tertentu berdiri. La ilaha illallah, tapi berdiri dia. La ilaha illallah gitu. Yang lain pada tengok-tengok aja. Tapi itu serius. Oke, ada Talmud. Talmud itu sekalipun Talmudnya itu teks. Tulis. Still vocalized by highly oral Orthodox Jews. Nah, tapi kayak Quran kan masih divokalkan, diucapkan secara vokal pada kalangan-kalangan Yahudi Ortodok di Israel yang sangat oral, highly oral Orthodox Jews. Jadi Yahudi Ortodok itu ngikut loh, sing pakai ono kriwil-kriwil gini, selalu baju hitam pakai topi. Topi hitam, baju hitam, sinina kriwil-kriwil. Nah, rambutnya panjang-panjang, gondrong maksudnya. Gondrong gitu ya. With the forward and backward rocking of the torso. Torso itu berdiri ya, bernyanyi, Jadi mereka biasa nanti dalam gerakan itu begini, maju mundur sambil membaca itu. Dan itu bagian dari ritual.
Kalau kita kan kayak kasus kita wiritan itu kan kadang-kadang ya kalau bagian dari tarekat ada yang memang bagian dari ritual kan. Ada yang gerakan begini. Tapi ada juga yang gerakan tuh karena stylized tadi. Stylized sudah gayanya saja. Gayanya saja. Dan itu menarik, ada orang kadang-kadang mikir, baca Quran juga begini kan. Padahal itu kan tulisannya menjauh dan mendekat gitu. Iso baca apa? Ya bisa karena sudah stylized kan. Karena sudah stylized. Oke, saya juga karena and as myself have witnessed, sebagaimana saya pernah saksikan. Oke, dikit lagi selesai kita. Pas hari ini nutup sahabat. The oral word. Oke, tapi ini letak kata. Jadi oral itu sangat dekat dengan tadi somatik itu. Jadi tubuh, embodiment. Jadi makanya menarik sebenarnya kita memperhatikan. Hadis itu kan sebenarnya sebagian besar oral. Tapi kita memang kehilangan dimensi somatiknya. Menarik, jadi makanya lalu kemudian Imam Malik lebih mendahulukan sunnatul ahlul Madinah. Karena kata dia ahlul Madinah itu tidak hanya mendengar, dia melihat dan berperilaku bersama Nabi. Nah, itu kan somatiknya nih kan. Jadi kalau yang lain kan hanya mengingat perkataan. Lalu dari perkataan mendasarkan. Kalau ahlul Madinah enggak, kadang-kadang melihat gitu kan. Walaupun Nabi tak mengatakannya, atau Nabi mengatakan sesuatu tapi sambil melakukan sesuatu. Nah, maka dia mengikuti lakon itu yang tidak dikatakan. Kan sering kita kan mengatakan secara singkat tapi tidak menjelaskan apa yang kita gerakkan. Ya kayak kasus itulah. Tahiyat akhir menggerakkan jari. Nah, itu kan kata-katanya menggerakkan jari. Akhirnya riwayatnya sama menggerakkan jari, yang lain gerakan jari asyhadu an la ilaha illallah. Yang lain asyhadu an la ilaha illallah. Yang lain dari awal begini. Ada juga yang putar-putar. Ada juga yang menulis. Nggak tahu nulis apa dia. Katanya sih nulis asyhadu alla ilaha illallah. Lalu saya guyon nih, coba tuliskan di kertas. Dia tulis di kertas. Ternyata salah tulisannya. Wah, terus salah. Salah terus. Berarti salah terus. No, just kidding. Guyon itu. Tapi it's okay, gesture. Jadi itu gesture itu menyertai. The oral word, okay. Kata-kata oral, as we have noted, sebagaimana yang kita sudah catat, never exist in a simply verbal context. Tidak pernah eksis ada di dalam konteks verbal yang sederhana. Jadi tidak pernah sederhana. As a written word does, sebagaimana yang terjadi pada kasus tulisan. Spoken words are always modifications of a total existential situation which always engage the body. Kata-kata yang diucapkan itu, bahkan pada saat kita sekarang sudah dunia tulis ini kita ngaji gigi yang saya ucapkan ini. Spoken words are always modifications. Kata-kata yang diucapkan itu selalu modifikasi dari a total existential situations which always engage the body. Jadi totalitas, situasi yang total, yang eksistensial, yang ada pada saat itu juga, which always engage the body, yang selalu melibatkan tubuh. Bodily activity, aktivitas tubuh beyond mere vocalization. Aktivitas tubuh itu melampaui vokalis, semata-mata vokal yang hanya sekedar vokalisasi. Is not at beyond more. Jadi aktivitas tubuh yang melampaui semata-mata vokalisasi ini tadi is not adventitious. Tidak adventitious apa? Tidak kebetulan. Or contrived apa juga? Direncanakan. Jadi tidak kebetulan, tidak pula direncanakan di dalam komunikasi oral. But is natural and even inevitable. Jadi dia tidak kebetulan, tiba-tiba ada, atau direncanakan. Nanti gini ya gerakannya ya. Gini gerakannya ya. Ini kayak ini tadi kan. Saya nggak pernah merencanakan nanti pas ngomong tangan saya ke gini, ke sini. Enggak direncanakan. Atau muka tadi kan. Nanti pas ketemu orang saya gini aja deh biar kelihatan serius banget gitu kan. Enggak. But is natural and even inevitable. Tetapi natural dan bahkan tak tertolak. Otomatis wae, apalagi yang stylized tadi kan. Otomatis wae tadi yang goyang-goyang. In oral verbalization, di dalam verbalisasi oral, particularly public verbalization, terutama pada verbalisasi publik, absolute motionlessness is itself a powerful gesture. Bahkan
motionlessness, tak bergerak itu ya, tak bergerak secara absolute itself, is itself a powerful gesture. Itu sudah gesture yang sangat powerful. Ini suara orang medeni udah. Ini orang-orang. Jadi diam saja, gitu kan? Dalam tradisi oral itu pesan. Ya kan persis kayak kita kan. Pak, minta jajan. Pak, ini medeni ki. pamit nggih. Dia nggak ngomong nggak apa, itu sudah powerful gesture. Nah, ala kulli hal, oke. Di satu sisi, kalau kita mau menarik ke belakang, udah 1 jam ya, udah selesai. Kata sebagian salafi menggerakkan, tubuh ketika mengajikan bid'ah tidak sopan. Iya, karena bayangannya itu disengaja, benar Jalil. Karena padahal kalau kita ngaji oralitas itu sesuatu yang natural and inevitable. Karena stylized itu kan bawaannya bisa, maka dia sebutkan di depan kan psychodynamic karena kan, dan apa kemarin dia noetic. Dia sebutkan noetic itu. Jadi itu prosesnya psikologis. Noetic itu. Jadi tidak semata-mata kognisi orang berkata-kata. Karena psikologis maka dia akan mengumpulkan banyak sekali kayak fusion of horizon pengalaman, semuanya itu akan kumpul dan semuanya muncul bersamaan pada saat dia menuturkan. Pada saat dia bertutur. Oke, baik. Nah, banyak level yang bisa kita masukkan sebenarnya dalam tradisi, dalam kajian kita. Nanti kita bisa diskusikan. Secara sederhana aja saya buat. Misal, kalau kita mau hubungkan, kalau begitu, pesan itu kan dalam pesan oral dia tidak pernah berdiri sendiri. Pesan oral itu selalu membersamai ucapan verbal dan gesture. Padahal kasus Quran, kita udah ketemu gesture. Tidak kan? Oke, yang bagian itu ya miss saja. Kita hanya paham bahwa dia oral saja. Maka pada saat yang sama, kita selalu, itu yang menjelaskan bahwa kita tidak pernah bisa menangkap keutuhan makna. Karena yang kita terima kan hanya pesan teks. Kita tidak pernah gesture. Tapi pada saat yang sama, sesudahnya, bahkan sampai sekarang kita bisa melihat itu. Jadi bagaimana pesan itu bersamaan dengan gesture. Gesture itu menyampaikan pesan. Nah, itu penting, makanya dan gesture itu tadi kan berhubungan dengan relasi dengan audiens tadi kan. Itu makanya penting membaca kenapa tafsir oral itu bisa menjadi objek kajian tersendiri. Karena di sana ada penutur dengan segala kompleksitasnya, ada lawan tutur dengan segala kompleksitasnya, ada tuturan yang menjadi pernyataan verbal pada saat proses penuturan terjadi, dan ada rumah besar konteks tuturan yang merangkum ketiganya ini dalam satu situasi, gitu kan? Penutur, lawan tutur, tuturan, dan konteks tuturan. Ong tidak menyebut secara spesifik 4 komponen itu. Ini teorinya Rafiq, nggak apa-apa. Tapi kan teori Rafiq setelah baca Ong. Tapi Rafiq belum nulis. Jadi kalau Anda mau nulis duluan tentang itu, sah. Saya tidak akan kecewa. Tapi menurut saya itu 4 komponen dari sini sampai titik sini. Nanti di verbomotor akan lebih kelihatan. 4 komponen itu yang penting membaca dalam peristiwa kelisanan. Penutur dengan segala kompleksitasnya, lawan tutur dengan segala kompleksitasnya, audiens, tuturan yang menjembatani ini karena dia tidak bisa terpisah ternyata kan. Karena tuturan harus diikat oleh siapa penutur dan bagaimana cara tuturan. Dan juga diikat oleh bagaimana suasana lawan tutur yang mempengaruhi tuturan yang mau disampaikan oleh si penutur. Lalu konteks penuturan keseluruhan, ruang di mana tuturan itu terjadi. Oke, jadi ngajinya siapa Mbah Mun bisa jadi berbeda dengan Gusmus, sama-sama baca Al-Ibriz. Ketika penutur berbeda, lawan tutur berbeda, ruang tuturan berbeda, maka tuturannya bisa jadi berbeda walaupun sama-sama membaca teks yang sama. Sama-sama ngaji Ibriz kan? Menarik itu. Mbah Mun sudah meninggal, katanya ada rekamannya itu. Itu kalau mau diteliti apa itu? Coba bandingkan 2 atau 3 pengajian Ibriz pada ayat yang sama dari orang yang berbeda. Lalu jelaskan ruang tuturan masing-masing. 2 aja misalnya. Kan banyak pengajian Ibriz kan? Gusmus punya pengajian Ibriz, siapa lagi pengajian? Bandingkan ayat yang sama, lalu dianalisis berdasarkan tadi. Siapa penutur, siapa lawan tutur, ruang tuturannya, maka kita akan bisa lihat tuturannya itu kan tafsirnya kan, penjelasan tafsirnya. Tuturannya sama apa enggak?
dan bagaimana tuturan itu merelate ke sini atau ke sini. Itu sama kan dengan hadis-hadis itu kan, hadis misoginis. Nah, ini menarik, ini domainnya Duha. Jangan-jangan hadis-hadis misoginis itu kalau berada dalam ruang tuturan yang kompleks, yang komplit tadi, bukan misoginik maknanya. Bisa jadi kan? Karena kan konteks ruang tuturannya kan menjadi sangat khas. Tapi kan itu hilang kan? Yang tersisa sekarang kan hanya tuturannya. Penutur ditinggal, audiens ditinggal, konteks tuturan ditinggal. Hanya tuturannya saja yang di bawah sampai ke sini gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Nyon samudra pangapunten. Lebih 1 jam iki hari ini. Yang menarik, teks Quran dan hadis seringkali menjelaskan tentang gerakan tubuh yang menyertai ucapan seakan-akan membawa kita pada waktu kalimat itu. Nah, ya itu benar. Itu kata Syekh Jalil. Ya itu catatan pentingnya. Jadi kan cerita-cerita tentang Musa itu kan menjelaskan Musa melakukan apa ketika mengucapkan apa gitu kan. Lalu cerita Qabil Habil itu kan juga menjelaskan tentang apa yang dia lakukan gitu kan. Dan seterusnya. Iya. Karena tadi gesture itu menjelaskan makna di dalam ruang oral, dalam hafalan oral gitu. Jadi, that's it. Duha mau say something? Nggak apa-apa kita over dari sejam hari ini ya, nggak apa-apa kan? Yang mau istirahat gitu ya. Apa beda? Di kisah itu apakah semuanya nuansanya oral? Kalau yang Musa tadi bahkan ada keterangan Nabi Musa menarik jenggot Nabi Harun, itu kan berarti sangat ibadi. Ya, ibadi ha. Sangat dikaitkan dengan tubuh. Tapi kalau Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu kan yang menjadi fokus utamanya adalah obrolan mereka berdua, ya, yang tidak berkaitan dengan tubuh. Itu apakah benar Quran itu nuansanya global? Jadi gini, kalau cerita Musa, jadi gini prinsipnya. Kalau menurut cerita-cerita di dalam Al-Quran, cerita dalam pertanyaan Duha tuh masuk nggak sih? Enggak ya? Enggak muncul ya? Enggak kedengeran di sini? Harusnya dia sensitif ya. Gimana? Dia kedengar sih. Terdengar sih, harusnya terdengar. Oke, dengar gak? Oke. Lanjut Abah kata Uma. Iya, aku 3 hari ini nggak ke kampus ya karena udah. Iya nek tolong nyon dunga semua ya teman-teman, mudah-mudahan kita sehat semua, kampus kita, teman-teman kita, karena nih coronanya semakin kencang. Ya, to some extent yang OTG lebih banyak, yang sembuh juga lebih banyak, tetapi kita masih punya orang-orang tua, saudara-saudara kita, keluarga kita yang tua-tua yang masih rawan untuk rentan kalau kena itu. Mudah-mudahan kasih sehat semua. Baik, jadi gini tuh, aku memahaminya. Jadi cerita-cerita itu, cerita dalam Quran, untuk memahami tuturan dan gesturnya bukan pada gesture si pelaku cerita. Jadi kalau adegan itu, adegan Musa dan Khidir, adegan dan apa, itu kan fragmen ya, fragmen di dalam Qurannya. Oke, that's one. Peristiwa tuturannya mungkin terjadi di Musa sana, gitu kan? Nah, tetapi bukan itu yang akan bisa kita jadi objek kita, karena ini sudah menjadi cerita. Yang menjadi fokus kita adalah dia menjadi tuturannya Nabi kepada sahabat. Nah, jadi ketika Nabi misalnya bercerita Qabil Habil, misalnya kita kan Qabil Habil, itu kan Nabi sebagai penutur. Orang-orang Madinah, Qabil Habil di Madinah kan? Ayat itu maksudnya ayat. Ayat itu di Madinah gitu. Jalil ada di sana. Cerita Qabil Habil itu kan Nabi sudah di Madinah kan? Iya. Bukan di Makkah kan? Oke, let's say secara general karena ada di Al-Baqarah ya, benar. Sorry, bukan. Ada di mana? Al-Maidah. Benar. Watslu alaihim naba abnai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan. Ya, sudah di Madinah kan? Jadi konteksnya begini. Ya, konteksnya itu adalah Nabi bercerita tentang cerita masa lalu kepada orang-orang dengan menggunakan Quran. Itu konteks tuturannya. Konteks tuturannya gitu, konteks tuturannya. Sementara
isi cerita, isi cerita kan, di dalam isi cerita kan ternyata ada tuturan juga kan? Kan gitu kan? Di dalam isi cerita itu ada tuturan, ada lawan tutur. Itu relatif kita tidak bisa menganalisis. Kita tidak bisa menganalisis dengan menggunakan teori kelisanannya. Persis seperti kasus beda ini tadi. Kasus beda ini tadi kan, yang di sananya itu bisa dianalisis. Karena di sana ada data ada belas. Orang ada data nih. Kan berbeda dengan Quran. Pada kasus Quran sekalipun udah 14 abad datanya juga tidak lengkap, tetapi kan teksnya masih teks yang sama. Karena proses kanonisasinya lebih dekat daripada dengan masa pewahyuan dibandingnya. Kalau Weda tadi kan berapa puluh abad kan jauhnya masa proses kanonisasinya. Tapi kalau Quran kan proses kanonisasinya kan hanya kurang dari 1 abad kan? Iya kan? Kalau dihitung Utsman berapa puluh tahun? 40 tahunan gitu kan. Tapi kalau hitung sampai Kitabul Ain misalnya, puncak huruf kan di Kitabul Ain kan, puncak huruf sempurna semua. Abul Aswad Ad-Duali, Yahya bin Ya'mur ya. Lalu kemudian sampai ke Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Oke, itu kanonisasi tulisan gitu ya. Kalau kanonisasi bacaan kan ke Mujahid gitu ya. Berarti sekitar 2 abad kurang ya. 2 abad kurang. Benar ya? Abu Jahid berapa? 300 sekian. Oh, 3 abadan juga ya kanonisasi. Oke. Ada kulihal. Kanonisasinya kan relatif tidak terlalu jauh. Oke. Tapi gitu tadi. Jadi ya bisa saja sih kita mau, tetapi memang datanya tidak akan cukup. Karena tidak akan punya data tambahan tentang, kalaupun ada data pendukung, misalnya mau melihat kelisanan Musa dan Harun gitu kan, data pendukungnya apa? Pasti biblical stories, pasti ke Bible, ke Talmud, karena cerita itu hanya ada di 3 tempat ini, dan sama-sama sudah mengalami proses transformasi menjadi cerita tuturan kan. Jadi yang di Bible itu jelas, itu di Perjanjian Lama kasusnya akan sama dengan Quran, proses transformasinya dari cerita menjadi teks gitu kan. Yang di Talmud malah nggak muncul ya cerita itu kan, nggak muncul cerita itu, karena Talmud kan aspek hukumnya saja. Di Talmud malah nggak muncul cerita, walaupun pasti merefer kepada Musa, karena Musa nabinya gitu. Jadi memang agak kesulitan gitu deh doa. Kalau aku memahaminya, jadi proses analisis tuturannya itu ada pada nabi yang menuturkan. Kalau disejajarkan Nilman Pari, Gimana? Nilman Pari kan yang Nilman Pari meneliti Homeric. Homer dan Homer bercerita tentang Iliad dan Odyssey. Yes. Kan itu berarti Nilman Pari adalah kita meneliti Quran yang disampaikan oleh Nabi Homer, dan itu bercerita tentang Musa dan Harun. Iliad Pari, Musa dan Harun ya. Oh iya benar sih. Dan Odyssey itu kalau di sini Jadi itu dijelaskannya dia punya agonistik, dan Agonistik. itu close to the human world, dan itu berkaitan dengan tubuh. Jadi orang-orang oral yang hidup di komunitasnya Homeric yes. itu hanya bisa diberi cerita yang di cerita itu tokoh-tokohnya melakukan sesuatu, Yes. bukan mengatakan sesuatu. Yes. Jadi nabi itu harusnya tidak purely oral community ini, karena sudah ada penekanan ke apa yang dituturkan oleh si tokoh yang diceritakan, bukan apa yang dilakukan oleh tokoh yang diceritakan. Bisa iya, bisa tidak, tapi posisinya begini. Homer itu kan ketika Homeric tradition itu kan menuliskan, menuturkan sih. Odyssey. Kalau di sini lebih setuju menuturkan. Dia tidak menuliskan cerita itu Iliad sama Iliad dan Odyssey itu. Jadi aku ngebayangin kayak gini. Jadi pada kasus Quran misalnya, pada kasus Quran itu kan cerita Musa sebelumnya, tuturan itu gini. Jadi
peristiwa tuturannya Musa sebelumnya itu kan peristiwa pada saat Musa hidup. Lalu kemudian ketika Quran mengambil fragmen itu tidak diambil secara utuh sebagai sebuah cerita. Satu, bahkan bentuk-bentuk tuturan lalu gesturnya itu juga tidak sepenuhnya merefer gini ya. Itu agak risky bagi yang orang sensitif dengan Quran kalau tidak dibilang tidak sepenuhnya. Tetapi gini, itu kan perdebatannya seperti perdebatan apakah cerita Quran tentang kisah itu sedang menceritakan kejadian di masa lalu atau sebenarnya itu sebatas menyampaikan pesan dari kejadian di masa lalu. Itu kan dua hal yang berbeda gitu kan. Dua hal yang berbeda. Kalau yang pertama, maka posisinya akan sama dengan Iliad dan Odyssey tadi. Iliad. Tentu ada interpretasi Nabi sebagai penutur, gitu kan? Interpretasi Nabi sebagai penutur. Kalau pada yang kedua, maka narasi masa lalunya itu tidak pernah disampaikan secara utuh, karena memang bukan itu konteksnya. Maka dia akan berbeda dengan status Homerik tadi. Karena Nabi tidak sedang menceritakan dalam konteks merekonstruksi. Gitu kan? Jadi ya datanya juga tidak utuh. Bahwa itu peristiwa kelisanan pada masanya iya. Pada masanya iya, aku sepakat itu. Jadi pada masanya Musa dan Harun itu ya peristiwa kelisanan. Pada masanya Musa dan Khidir itu peristiwanya peristiwa kelisanan. Makanya kan banyak cerita-cerita dengan gesture-gesture yang dengan Khidir juga kan ada beberapa gesture kan, digambarkan yang memukul, lalu kemudian bangun tembok gitu kan. Itu kan dengan gesture semua. Makanya kalau di biblical stories kan sampai cerita tentang mereka duduk bersandar, di Quran nggak ada ya kayaknya. Nggak. Cerita Musa dan Khidir sampai duduk bersandar nggak sampai tidak sedetail itu kan gesturnya. Jadi jadi poin kan aku paham poin dengan poinmu tadi, berarti Nabi kan tidak sepenuhnya oral gitu. Tapi kalau tidak sepenuhnya oral, kalau menurut aku kalau posisinya yang kedua masih oral dong. Jadi makanya kan ceritanya tidak urut, ceritanya tidak utuh, karena sebenarnya Nabi bercerita ya walaupun atas wahyu itu ya, ini sensitif ini. Nabi bercerita atas petunjuk wahyu, atas bimbingan wahyu. Itu kan cerita yang sama tapi berulang, tapi berbeda-beda. Jadi Nabi mengulangi. Jadi memang ya aku sepakat memang ada dua level kelisanannya. Kelisanan objek yang diceritakan, lalu kelisanan Nabi sendiri. Tapi menurutku perbedaan cerita, jadi variasi kecil dalam cerita Musa yang berulang-ulang, itu siapa dulu yang nulis ya? Ada kayaknya anak PBSB juga yang nulis skripsi tentang variasi kisah Musa dalam Quran. Sing anak Jawa Timur itu lah. Kan yang Neora salah kayaknya masih keluarga dalam Darul Ulum ya, Peterongan. Enggak, ini Jombang apa? Darul Ulum Peterongan. Nah iya. Nah, oke, ala kulli hal. Dia nulis itu, yang bimbing siapa? Mungkin Pak Mahfud kayaknya yang bimbing. Aku nguji saat itu. Nah, melihat variasi. Tapi kalau melihat variasinya, oke, tapi gitu loh. Di satu sisi iya, peristiwa Musa itu peristiwa kelisanan. Tetapi lalu kemudian yang dituturkan di masa Nabi gitu kan. Jadi dia peristiwa kelisanan di sana, sini tuturkan. Yang di Nabi sendiri, menurut aku sih masih kental kelisanannya kalau melihat kisah Musa misalnya. Musa, Adam kan yang diulangi beberapa kali, tapi muncul variasi itu. Tentu kita akan katakan bahwa variasi itu Tuhan yang menurunkan gitu kan. Itu secara teologis iya. Tetapi dalam kelisanan variasi itu ya karena dia lisan. Kayaknya sih. That's in my mind. Tapi benar katamu tadi Duha, menarik itu kalau disanding
Jadi posisi Nabi itu kan kalau begitu Homeriknya gitu kan. Homer. Ya, Homernya, Nabi Homer. Suasana kenabian itu late antiquity itu Homeric. Homeric. Ya, late antiquity itu Homeric tradition. Iya, Homeric tradition. Late antiquity-nya. Nabinya tuh sorry ini jangan salah paham teologis dipikir menyamakan Nabi dengan Homer ya enggak. Ini maksudnya posisi metodologis di dalam analisis kelisanan. min orang salah paham nanti dibilang Nabi disamakan dengan Homer. Coy gini biasanya kan senang sekali orang kayak gitu kan, wah itu kan. Nanti meledaknya tidak sekarang gitu. Di YouTube-nya diikat, Pak. Nanti di YouTube jadi kan 2-3 tahun lagi heboh orang gitu kan. Enggak ya, tapi secara metodologis iya, Nabi itu kan posisinya Homer, seperti posisi Homer. Homeric tradition itu late antiquity-nya. Jadi tidak hanya sekedar jadi Homeric tradition itu mirip kalau Marshall Hudson tuh Irano-Semitiknya gitu ya. Iliad Odyssey itu adalah qasasul Qur'annya. Kisah-kisah di dalam Quran. Kita pembaca belakangan. Oke, kita pembaca belakangan. Dan benar tadi, jadi kalau Homer itu melakukan analisis, menceritakan ulang, menuturkan ulang Iliad dan Odyssey dengan kelisanannya. Dan Iliad Odyssey-nya juga peristiwa kelisanan. Nabi, kalau menurut aku sih masih sama levelnya dah. Nabi-nabi terdahulu itu posisinya adalah posisi kelisanan, tradisinya kelisanan. Nabi juga masih menuturkan dalam ruang kelisanan bahwa tadi mnemonik di masa Nabi tentu berbeda dengan mnemonik di Homer. Oh, itu menarik, satu hal yang dilihat. Skrip di masa Homer kayak apa sih? Karena tingkat nomenik skrip di masa Nabi dengan nomenik Nabi kan relatif lah. Jadi skrip di masa Nabi hidup itu membuat mnemoniknya relatif mulai mengerucut. Gitu kan? Kan mnemonik Nabi kan berbeda dengan mnemonik orang-orang yang tinggal di gua. Gitu. Karena skrip ini bagaimanapun kan ada batasannya. Jadi skrip ini membatasi walaupun dia masih terbuka. Kan berbeda dengan gua itu kan skripnya tidak tulisan tapi simbol. Kan simbol kan. Nah, apakah Homer sudah menggunakan huruf-huruf Latin itu? Jangan-jangan masih simbol. Kalau masih simbol itu hal yang menarik karena tingkat kompleksitas skripnya sudah berbeda. Artinya masa Nabi late antiquity itu skripnya sudah lebih kompleks daripada masanya Homer. Itu maksudnya yang gue maksud. Nah, itu yang gue maksud. Tapi ya perlu dilihat ya, perlu dilihat. Karena kan Yunani kan sebelum mengenal huruf Latin kan dulu simbol kan. Alfa Omega itu kan. Nah, dulu kan itu kan sebelum mereka mengenal. Itu skrip Nabi sudah lebih kompleks daripada itu. Itu yang skrip itu yang Alfa Omega macam-macam itu kan masih baru fase lanjut sesudah simbol-simbol gambar-gambar dulu. Kalau yang di gua-gua tuh kan masih gambar skripnya. Sama-sama mnemonik, semuanya mnemonik masih. Maksudnya masih menunjukkan mnemonik. Oke, itu sampai level itu itu kudu disertasi yang nulis ya. Menarik gitu kan. Sorry, selain yang apa tadi yang saya bilang kalau ada yang mau meneliti bagus itu. Membandingkan kelisanan Gusmus dan cari satu pengajian Ibris yang lain atau sama-sama pengajian Jalalain kan yang marak penjelain kan Jalalain di pondok A sama di pondok B dengan kiai yang berbeda, audiens santri yang berbeda, apalagi dengan tekanan pesantren yang berbeda. Satu misalnya pesantren Nahu, satu pesantren fikih, satu pesantren Quran. Itu Pak Yai ngocoke Jalalain itu piye? Wih, gape iku diteliti. Itu penting dan itu akan menaikkan khazanah ini loh. Tafsir oral di Indonesia tuh kuaya, tidak kayak kuaya gitu. Gitu. Oke, ala kulli hal udah lewat 20 menit ya. Apa lagi? Menarik. Jalan lain yang paling terkenal Gus Baha. Gus Baha. Iya. Ngaji di Teret kan jalan lain. Yes, bener. Coba bandingkan ngaji Gus Baha dengan jalan lain yang lain karena kan audiens. Jadi kan ya tadi kan Gus Baha sebagai penutur kan sudah beda kan kompleksitasnya. Audiens dengan penutur yang lain. Audiensnya juga sudah berbeda, konteksnya juga sudah berbeda, itu konteks tuturan, ruang tuturan. Maka tuturan yang dikeluarkan juga bisa jadi berbeda. Harus nulis ya teori itu ya. Saya tulis kecil kemana ya? Buat aja, buat kolom aja dulu ya 4 halaman ya. Sekarang kan orang ngutipnya kan di web gitu kan. Oke, enggak tapi sebenarnya itu inspired by ini. Saya bikin 4 kategori itu sepenuhnya fully saya harus katakan itu diinspirasi oleh Om.
Karena Ong walaupun tidak menyebut secara spesifik harus 4 itu, tapi dia di banyak tempat menunjukkan bahwa 4 komponen itu penting gitu kan, dengan segala kompleksitasnya. Walaupun dia menyebut secara terpisah-pisah itu. Wallahu a'lam. Oke, apa lagi? Rahmat menonton, kemana Rahmat hari ini? Balaghatul Quran. Nanti Jalil, minggu depan kita akan bicara Balaghatul Quran Jalil. Ustaz Jalil ya, saya Jalil menuliskan gitu. Bil isyarah wal harakah wal jismiyah. Wah, keren itu. Al balaghah al Qur'aniyah. Wah, iya. Minggu depan kita akan bicara ferobameter itu cerita tentang kalam baligh, tapi bagaimana kalam baligh itu berhubungan dengan gerakan. Di share itu tuh saya Jalil ngirim buku di situ kan. Di share bukunya itu kita baca sebelum minggu depan gitu. Kafe buat memperkaya yang minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Nggih nyuwun samudra pangapunten. Makasih teman-teman, makasih semuanya. Mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.